Oke. Oke, terbang perdana, guys. Oke guys, ini adalah Phantom Advance saya yang sebelumnya ya, yang saya beli kalau nggak salah sekitar 2017. Baru sekarang gue mulai lihat-lihat soal drone lagi. Kemarin pilihan untuk drone ini sempat antara mau ambil DJI Avata 2 atau DJI Flip. Akhirnya pilihan jatuh ke DJI Flip. Nah nanti gue mau cerita beberapa alasan kenapa akhirnya gue pilih DJI Flip. Nah, kenapa akhirnya gue pilih DJI Flip? Sebenarnya ada 3 alasan utama ya guys ya. Pertama itu model lebih baru. Jadi DJI Flip ini baru keluar Januari 2025. Alasan kedua, DJI Flip ini ringkas guys. Jadi benar-benar drone ini bisa dilipat masuk ke dalam saku gitu ya. Dan saat kita butuh, kita tinggal buka dan terbangin aja udah. Bisa nggak pakai remote, bisa pakai handphone, atau kalau memang mau yang cukup jauh jarak terbangnya, kita bisa menggunakan RC. Nah nanti di video ini gue akan bahas beberapa jenis contoh penggunaan controller tersebut ya guys ya. Alasan ketiga yang pasti harga DJI Flip lebih murah ya kalau dibandingin dengan Avata 2. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys channel Om Iyo. Oke guys, jadi ini perdana ya. Kita kemarin sudah ambil DJI Flip. Baru sekarang kita mau coba untuk terbang perdana di rumah guys. Jadi ini kita dapat RC2 ya, kurang lebih seperti ini. Kita ambil dulu untuk controllernya di belakang. Oke, ini udah kita pasang. Terus yang terpenting di bagian flipnya ya, kita pasangin dulu baterai. Ini baru pertama kali kita pasang guys. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini karet pelindungnya juga mesti kita buka. Oke, udah aman guys. Ini buat protektornya ya. Wah, ini langsung on guys. Sebenarnya sih DJI Flip itu ada opsi dia langsung terbang tanpa remote, tapi kali ini kita coba konekin guys. Bentuknya kurang seperti ini ya. Wah, terbang juga guys akhirnya guys. Oke. Oke, terbang perdana guys. Kita besok kita coba di outdoor ya.
Jadi terakhir kali gue main drone itu karena waktu pakai Phantom Advance, drone gue terbalik guys. Jadi baling-balingnya di bawah, body drone-nya ke atas. Sejak saat itu, gue jadi kayak rada males gitu ya main drone lagi. Nah, di DJI Flip ini baru terbang perdana, karena udah sekian lama nggak sentuh controller drone, jadi gak kaku ya. Hanya bisa naik turun, kemudian juga kita ke kanan ke kiri, membiasakan diri tentunya dengan controller remote control dari DJI Flip ini. Selain untuk mengarahkan body drone-nya, kita juga coba-coba untuk melakukan fungsi lainnya ya. Sebagai contoh untuk fungsi zoom in seperti ini atau zoom out, dan juga untuk fungsi mengarahkan gimbalnya guys. Jadi gimbal itu untuk mengarahkan stabilitas dari kamera kita. Oh ya, untuk lokasi syuting drone ini gue ambil di JPO ya guys ya. JPO itu Jakarta Premium Outlet di Alam Sutera. Untuk koneksi ke HP juga gampang guys. Jadi dari DJI Fly di sebelah kanan bawah itu ada connection guide. Kita klik, kemudian kita pilih yang menu DJI Flip. Nah, di sini kita connect via mobile device. Maka dia akan minta kita connect ke DJI kita ya guys ya. Setelah itu kita klik Go Fly. Di sini juga nanti ada tutorial gitu guys kalau mau diikuti gitu ya. Tapi biasanya saya skip aja dan langsung di sini kita bisa start drone kita. Di situ kalau teman-teman lihat ada mode follow ya di bawah kamera itu, lalu kita klik start, maka nanti dia akan mulai counting down untuk take off guys. Nah, setelah take off kita bisa set ke manual control, dan di sini kita bisa mulai operasikan drone kita secara melalui handphone ya guys ya, untuk ke atas ke bawah. Kurang lebih fiturnya mirip seperti menggunakan RC2 guys. Oke, kita baru kedatangan ini guys, skin dari Sunny Life. Kita coba dulu ya, buat variasi sekaligus buat proteksi sih rencananya. Oke, kita tes dulu guys. Nah, udah selesai nih guys. Stikernya dipasang. Ini juga. Oke. Kita coba pakai lagi guys. Kurang lebih 1 minggu setelah gue cobain DJI Flip ini guys, so far oke banget ya. Jadi untuk pengoperasiannya tuh mudah sekali. Kita untuk take off dan landing cukup pakai satu tangan, dan tidak membutuhkan space cukup besar untuk kita bisa start operasikan drone-nya. Nah, berikut ini saya ada video saat membeli DJI Flip ini di DJI Pondok Indah guys.
Saya dibantu dengan Mbak Rena yang sangat membantu dan baik sekali memberikan instruksi ya mengenai pengoperasian dari DJI Flip ini. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys channel Om Iyo. Thank you guys. Di-update sekalian atau gimana? Update apa tuh? Update firmware-nya? Dia boleh deh. Boleh. Enggak. Tergantung dari sinyalnya palingan. Paling cepat palingan di 45 menitan. Atau update-nya saya bisa update di rumah, Di sih. rumah boleh. Nanti saya kasih tahu caranya aja ya. Oke, ini dapatnya itu ya. Oh, dapat tas juga ya udah ya. Tasnya juga. Oh, ini Pak ininya nih. Kontennya ya. Ini drone-nya, Ini drone-nya, ini remote-nya, dapat remote-nya. Terus dapat ini docking, baterai, oh, ini tambahan. charging station. Dapat ini ya buat ngecas. Iya, docking. Ini propeller tambahan, Oh, ini buat backupnya nih. kabel charger, buku panduan, sama obengnya. Obeng buat buka propeller ya. Terus yang ekstra baterainya di mana? Itu semua di sini. Oh, di sini langsung ya. Oh, oke. Kita buka aja kali ya. Boleh. Oh, ini Satu dapat. baterainya di drone-nya. Ini karena baterai pada kosong, kita pakai baterai toko dulu ya Pak. Oh, gitu. Iya, Oh, iya iya, maksudnya yang belum dicas ya. iya. Ini lucu ya, bisa buat 4 charger tapi Langsung. dapetnya cuma 3 gitu ya. Dapatnya 3. Jadi Bapak harus beli lagi. Tapi dia bisa smart ini nggak? Kayak transfer yang Oh, bisa itu cuma itu di Avatar kalau nggak salah ya. R3S R3S ya, oke Iya. oke. sama di Mavic 4 Pro. Nah ini barangnya. Oh ini ada gimbal protektornya ya ini ya. Iya. Ini remote. Oh ini remote-nya, oke. Sip sip sip. Berarti tinggal di login dulu aja sama tes terbang ya Pak ya? Boleh aja deh. Ini cara matiin dan nyalain masih sama kayak Phantom. Coba. Diklik sekali, indikator nyala langsung tekan yang lama. Oke. Phantom kayak gitu ya. Iya. Ini langsung pairing Mbak dia. Nanti otomatis bakal pairing. Nah, kalau cara buka gimbalnya, tinggal tekan kanan kirinya, tinggal tekan dia kebuka, jangan langsung ditarik, dikeluarin dulu karena dia agak nyangkut sih Pak di sini. Oh di sininya, oke Iya, oke. silikonnya. Oke. Dibuka juga silikonnya, tinggal dipegang gimbalnya Oh gimana aja pegang dulu, Iya. oke. seperti ini. Iya iya. Bukanya dia seperti biasa, tinggal dibuka aja. Kalau tutup dari belakang dulu, tapi kalau buka dari Oh, oke. kayak gini. Karena kayak tadi nanti otomatis nggak bakal bisa kuit Pak. Oh iya iya iya. Oke. Cabut baterai di sini. Ini dia mode off, on Mode off-nya. on off-nya Ya, ya. ini ada indikator baterainya. Di Phantom ya itu Iya, ya. di sini dia mode fitur-fitur pintar. Kayak tadi kalau diklik sekali dia beralih mode-modenya. Cuman kalau mau lakuin fiturnya tinggal ditekan sama 3 detik. Oke. Kalau Iya iya. drone Iya. only-nya aja. Iya iya. Kalau kita nggak pakai remote ya. Iya, nggak pakai remote, Oke. nggak pakai handphone. Nah ini kita coba pakai baterai dari toko ya. Ini baterai Bapak. Saya taruh di sini, saya pisahin. Sip sip. Ini tinggal kita konekin dulu. Ini kita mesti login dulu nggak apa-apa ya, nggak usah ya. Di login dulu sih Pak. Mau pakai login email baru atau email yang sebelumnya? Indonesia berarti email saya aja deh. Dari Ada Bapak saya. aja boleh. Ini saya izin konekin ke wifi ya. Oke. Connect wifi buat bikin akun sama nanti buat update-nya aja ya Pak. Iya iya. Oke, saya coba login dulu ya. Ini kan begini nih, screen gestures ya. Dia bisa left dial, right dial, record, shutter. Ini R2H, return to home. Iya. Ini speednya ya. Speednya. Cepat, C, lambat, normal, Kenceng. kenceng, tapi dia akan mati sensornya. Kemudian ini Mode on off. mode on biasa. off ya. Oke, skip. Di Itu belakang ada C1, tombol. C2 untuk Kalau C1 kamera otomatis ke bawah sih. Paling nanti bisa kita setting. Oke, oke. C2 nanti lagi nonaktif. Oh, dia kayak shortcut gitu ya. Iya. Nah ini indikator sininya lampunya. Oh, kalau Jadi merah nggak kalau nyala. merah dia nggak connect. Jadi kalau untuk nyalain itu dia harus remote-nya dulu. Harus remote-nya dulu. Iya. Oke. Oh, jadi kalau mau ini connect ke sini, Harus
harus nyala remote dulu baru nyala baru ini. drone-nya. Kalau ini nyala dulu nggak akan connect ke sini ya. Sebenarnya bisa aja, cuman kalau lebih amannya sih remote-nya Remote dulu. Ya. Kecuali memang mau dia tanpa remote Baru ya. drone-nya aja langsung. Drone-nya saja atau pakai handphone gitu ya. Betul. Oke. Firmware update failed. Oke. Kemudian status indikator, linking with aircraft, Baterainya lowbat, Oke. dia lagi kedip-kedip. Itu dia buat sinyalnya, kejauhannya. Oke. Sudah ya. Ini masih berarti ini lagi setup nih ya Iya. posisinya ya. Nanti paling sampai rumah dicas dulu full, Oke. remote sama baterai drone-nya. Hmm. Terus ini tinggal kita skip dulu, izin. Itu di authorize all aja. Authorize Semua aja? Iya, Ini perlu dilihat nggak? nggak perlu, tinggal itu aja. Nah, itu di not now nggak apa. Di agree. Itu. Ini Selesai. activate successful. Oke, kita done. Nah, ini kan nanti di-update ini nanti di rumah. Iya. Oh, ini di rumah juga. Iya, ini di X dulu aja. Nanti dia munculnya kayak gini kalau misalnya habis dinyalain. Kan nanti muncul seperti ini. Heeh. Bapak tinggal konekin dulu ke WiFi, tinggal di scroll kayak Android biasa. Hmm. Konekin ke WiFi. Hmm. Kalau sudah konek ke WiFi, di sini nanti ada notifikasi, disuruh install. Oh, seperti ini ya. Oke. Iya. Atau Ya, nggak ya. Bapak tinggal bisa ke profile, Hmm. setting, Firmware dua ini harus update. diupdate. Dua itu harus diupdate. Oke. Sama yang di ini about tentang ini juga harus dicek Oh, juga cek juga ya. biar lebih aman. Oke. Ini untuk pertama kali aja kan ya? Iya, untuk pertama kali aja. Oke. Nah, go fly. Nah, ini paling saya jelasin dulu di sininya. Ini mau yang besar standar atau yang Standar aja nggak apa-apa. standar aja? Nah, untuk di sini dia normal modenya. Jadi kalau misalnya kita kecek, dia otomatis bakalan ke slow Oh, oke. speednya. Dan sebelah sini palingan kalau ada notif, kalau misalnya ada terjadinya error dari softwarenya itu nanti kedetek semuanya di sini. Oke. Iya. Dan kalau misalnya disuruh kalibrasi itu paling dikalibrasi juga. Oke. Terus di sini dia 52% baterai drone-nya. Sebelahnya itu dia untuk estimasi bisa berapa lama dia terbang sampai baterainya lowbat. I see. Oke. Tapi usahain kalau misalnya main drone jangan sampai lebih aman di 30% di RTH aja walaupun dia bisa RTH otomatis. Oke. Karena kan kita nggak tahu selama perjalanan dia anginnya semana Iya. buat ngejaga kestabilannya. Iya. Nah, terus di sampingnya kekuatan sinyalnya dia masih strong, masih kuat. Nanti kalau misalnya udah sampai merah nanti otomatis bakal balik lagi. Iya. Nah, ini sensornya, sensor depan. Iya. Ini dia 0 itu dia sinyal satelit. Oke. Jadi kalau main di outdoor, Bapak kalau udah terbangin 1 meter atau 2 meter, itu jangan langsung diterbangin jauh. Oke. Jadi ditunggu di angka sampai 18, Oh. sampai sinyalnya udah warna putih, udah kuat, baru kita bisa terbangin lebih jauh. Buat dia update ngelok lokasi awal dia terbangin lebih akurat. Lebih akurat ya. Betul, buat lebih safety-nya. Oke. Terus tadi kalau kita mainin dia di indoor, basically nggak akan ada fitur RTH ya? Artinya nggak ada, Karena dia karena hanya di indoor otomatis aja. iya. Karena dia Oke. otomatis banget. Kalau misalnya RTH nanti tinggal ditekan aja selama 3 detik, Iya. bukan diklik sekali. Oh, kalau ini RTH harus tekan 3 kali. Oke. Ya. Tekan 3 detik aja. 3 detik. Oh, tekan 3 detik, Iya. bukan 3 kali. Oke. Nah, ini dia sensornya, brake itu dia aktif. Oh iya. Kalau off itu dia mati bisa. Oh, ini buat sensor ini ya. Betul, sensor tabraknya. Tabrakannya. Oke. Ini di update home point, ini diatur ketinggiannya bisa sampai 120 meter. Oh, ini dimaksimumkan di 120 meter, Iya, padahal mah bisa karena lebih peraturan gitu. bisa sampai 500 meter. Oh, oke. Jarak kejauhannya juga bisa kita atur, no limit sampai di low sinyal. Mhm. Nah, ini kalibrasi itu untuk apa? Jadi kalau misalnya habis nabrak, amit-amit, Mhm. habis crash, terus juga udah lama nggak dimainin itu paling dikalibrasi buat I lebih see. stabil. Oke. Nah, ini dia ada kalau di flip, dia kalau dibuka lipatannya Pak, dia otomatis bakalan nyala kalau ini. Oh, otomatis tekan nyala. Oke. Otomatis bakal nyala. Jadi kalau usahain kalau sebelum buka lipatan, buka gimbal protectornya dulu. Oh. Buat menjaga gimbalnya supaya dia Nggak ke itu ke lock ya. nggak stuck Oke. jadinya Iya, buat iya. menjaga gimbalnya. Karena waktu dia nyala ini langsung main juga bergerak, gimbalnya. langsung main. I see. Oke. Jadi kalau untuk utamain dibukanya gimbalnya dulu. Mhm. Tapi Ya. ini juga bisa dimatiin juga bisa. Jadi Bapak tinggal manual untuk nyala dan matiin. Oh, untuk settingan ini ya. Betul. Oke. Yang di bawah dia kalau dilipat otomatis bakalan mati. Oh, oke. Ini paling baterai infonya bisa dilihat. Ini unlock ya zone. Palingan kalau di lokasi Bapak di zona merah kayak dekat bandara dia otomatis nggak bakal mau terbang. Oke.
Iya, Dia pengen main drone, kalau misalnya amit-amit drone-nya hilang. Bisa dicek titik I see. terakhirnya. Oke. Udah. Sekarang kita coba tes terbang berarti ya Pak. Oke, sip. Kita coba tes terbang ya. Ini joysticknya di belakang ya Pak. Oh ini, Iya. iya. Biar nggak hilang. Ini gitu nggak ada cadangan ya Pak. Oke, Jadi nggak hati-hati boleh kalau hilang hilang. gitu ya. Nggak diputar aja. Kita terbanginnya mau pakai stick atau manual Bebas. dulu? Mau Bebas stick dulu. Kita Biar coba- semuanya lebih aman. Iya, pakai stick dulu Coba ya. semuanya. Oke. Bapak yang mau terbangnya? Mbaknya aja deh. Boleh. Ini tinggal bentuk V aja. Si konkret bentuk V. Dia starting. Bisa pakai joystick ke atas. Oke, ini udah jalan ya. Kita ya, di gimbalnya saya gerak. Kameranya atas bawah ya Pak ya? Oh iya, kameranya atas bawah ini. Ini kameranya bisa Oke. satu yang di belakang. Itu buat apa, Rena? Dia kamera otomatis. Ke bawah langsung ya. Oke. Misalkan ini saya suruh kamera buat maju ke Bapak. Oh, 75 cm. Dia akan stop gitu ya. Jadi dia akan stop kalau ada di depannya aja gitu. Oke. Kalau ini dia kalau yang kamera itu bisa. Oh. Ini landing pertama kita pakai remote ya. Dan kalau emang nanti Bapak mau fokus lagi pakai remote, bisa juga. Ini bisa take off otomatis. Tinggal klik tanda panah, tahan, kita hilang, tahan, lepas. Otomatis kalau ini 1 meter. Oh, 1 meter itu kali itu. Nah, kalau ini, kalau buat ikutin objeknya, kalau dari remote bisa pakai yang ini. Bisa dipilih objeknya, misalnya ke saya. Dia ada spotlight. Kalau spotlight yang tadi, drone-nya tetap diam, cuman kameranya ngikutin. Oh, oke. Tapi kalau misalnya diaktif track, sama drone-nya bakalan jalan. Oh, oke. Jadi ada beberapa pilihan. Ada beberapa. Bisa dari sini, ini kita klik, atau nggak bisa dari kita bikin kayak gini aja. Oh, bisa di itu gitu. Iya. Jadi dia akan ikutin orang yang ada di sini. Betul. Oke. Pilih objeknya, ini tinggal di X juga bisa. Kalau landing juga bisa. Oke, mantap. Sekarang yang pakai remote udah aman. Sekarang kita pakai remote, kita matiin. Ya, remote kita matiin ya. Iya. Ini kita pakai manual nih. Pokoknya kita kalau mau lebih enak megangnya satu jari di tombol mode Oke. fitur-fiturnya, satu simpan di sini. Oke. Tombol mode-modenya kalau kita klik sekali, dia beralih untuk mode-modenya. Nah, ini mode untuk ini grounding. Drone sesuai circle dia muter, roket dia Ini ke roket atas. Spotlightnya di drone-nya tetap diam, cuman kameranya nge-move. Oh. Nah kalau direction track itu kalau misalnya kita nyamperin drone-nya bakal mundur. Oke. Tapi kita nggak boleh sampai diam. Kalau misalnya kita diam, dia kadang suka pengambilannya kanan kiri, dia langsung muter. Di mode Ini follow, follow. tinggal Kalau kita mau arahin follow, aja ya. kamera ke objek yang dia mau ikutin, misal ke bapak, Saya ya, oke. sambil mode fitur-fiturnya ditekan Tekan sama 3 lama. detik. Jangan ditahan, tekan sama 3 detik. Dia udah mau terbang, take off, langsung kita lepas nanti. Seperti ini. Oke, dia akan follow kita ya. Dia langsung follow bapak. Nah ini settingnya itu udah ada bapak. Itu settingnya di mana? Dan HP aplikasi. Oh, HP. Oke. Dan ini kan udah bisa di 2 meter. Oke. Kalau ini tinggal tangannya aku seperti ini. Hati-hati nanti kebuka. Iya, takutnya masuk sih Pak jarinya. Oh, bisa masuk ya? Bisa. Kalau ini bisa aja masuk. Oh, jadi jarinya mesti diginiin, Jadi dimekarin. harus lebih terbuka. Oke, nggak boleh begini ya guys. Nggak Tuh, mesti boleh. begini. Harus begini. Bisa aja kalau gini tampaknya gitu. Oh masuk. iya, itu penting tuh. Oke. Ya. Nah ini udah aman. Mau cobain pakai handphone. Handphone nggak usah deh, nggak apa-apa. Nggak usah. Nanti aku Ini coba. aman ya, Pak, ya? Ya aman. Thank you ya. Iya Pak. Nanti memory card-nya di sini ya. Ya, memory card Slotnya. di situ masukin, boleh ngetes ya. Oke.
Ini dia kalau dilipat otomatis bakal mati. Oke. Coba kita lipat dulu. Aircraft will power off in 5 seconds. Press any button on aircraft to cancel. Oke, dia akan mati otomatis. 5 Ya. detik otomatis bakal mati. Nah, ini udah kotor karena ini adalah Baterai toko. baterai toko. Iya. Oke. Baterai toko saya cabut lagi. Iya, ini baterai yang dapat Ini, dari Bapak. sana ya. Bapak mau coba pasang ininya? Iya, kita coba pasang deh. Oke. Ya, oke. Sampai 65 watt. Ini di charging hub bisa sampai Bisa 65 watt maksimal. Jadi pakai di adaptor bawahnya ya? Bisa. Ini maksimal di 20 watt. Jangan terlalu fast charging. Jangan pakai fast charging. Jangan. Ini depannya 20 watt. Kalau pakai fast charging meledak. Takutnya nanti langsung mati, ngedrop. Oh, oke. Ya, ya, ya. Ini kita tes dulu. Ini coba ngecas ya. Dia karena ini kan nggak fast charging jadi satu-satu pengecasannya. Oke. Satu baterai dia masuk, Mm-mm. baterai kedua Oke. masuk juga, Mm-mm. baterai ketiga Iya. masuk juga ya Pak, aman. Nanti kalau 65 watt itu langsung tiga-tiganya ngecas otomatis. Oke, oke. Sekarang yang remote-nya. Remote-nya di sini juga bisa taruh memory card. Nah, memory card-nya itu dia nanti buat backup. Sebenarnya lebih penting di drone-nya. Karena kan nanti kan kalau misalnya drone-nya aja kan nanti dia nyimpennya di memory card eksternal. Iya, iya. Internalnya cuma 2 GB dia Pak ya? Si siapa? Flip. Ini. Iya. Oke. Oh, sebenarnya internal juga udah ada dia nih, cuma 2 cuma 2 giga. giga. Nah, dia kalau misalnya kayak cepat kayak gini dia terlalu cepat Oh, fast charging. jadi kita nggak Biasanya boleh kalau pakai. misalnya itu kabelnya sih Pak, Oh, cari yang lebih ini. dia yang USB. Bapak ada yang USB? Ada. Itu pakai yang USB Oh, aja. nggak boleh terlalu cepat aja tadi Iya, ya. itu Oke. indikatornya cepat. Kalau ini nggak usah dicas. Oh, ini memang nggak ya, nggak ada Itu baterai. yang di Oke. sini langsung. Iya, iya. Ini propeller. Nanti entah kalau perlu itu ya. Ini apa nih? Itu buku panduannya. Oke. Nah, ini kalau propellernya dia kan ada yang 2 tipe Pak. Mm-mm. Ini dia nggak menyala karena nggak ada baterainya Pak. Kalau dibuka, ini kan dia ada yang A sama yang B. Ya. Kalau misalkan Bapak bisa lihat di sini, ini kan propellernya ada bagian-bagiannya Pak. Mm-mm. Ada garis-garisnya. Ya. Sedangkan ini dia polos. Oh, iya. Caranya mainnya, dia nyaru sih Pak. Ini kan dia ada garis, Bapak kelihatan nggak Pak mau? Dia ada garis, betul. Di situ Ini ada dia polos. garis. Di situ polos. Oke. Caranya main kalau propeller ada baling-baling, ada garis. Ada garisnya. Ada Oh, garis-garisnya. iya. Ini dia polos, ini dia juga polos. I see. Oke. Nah, ini bergantung sama yang akan dipakai Iya, ini ya. atau nggak Bapak juga bisa lihat, ini dia kan ada kameranya. Ini drone-nya, ini yang A. Ini kan dia sini yang depan, berarti ini sama Iya. ini A. Oke. Ini B, ini yang ini. Satu ini isinya 4 ya? 2. Oh, 2. Iya. 2 sini, 2 sana. Oke. Iya. Mana Pak? Yang belakangnya dulu ditutup. Mantap nih, ini di DJI Pondok Indah. Detail banget si Rena. Biar nggak miskom Pak, takutnya nanti. Ya, waktu saya beli Phantom nggak belajar sendiri semuanya. Ini Oh ya, dijelasin cukup detail juga sih. beli di mana Pak? Dulu. Wah, dulu beli di mana ya waktu Phantom masih Offline awal-awal? atau di toko? Mungkin 8 tahun lalu ya kita beli Phantom. CP ya. iya? Rena dong berarti dulu. Tapi saya belum masuk kayaknya loh. masih SMA ya dulu Rena. Masih SMA tuh kayaknya. Zaman-zaman Phantom saya udah belum Iya, masuk. Phantom kan 8 tahun lalu itu saya beli kalau nggak salah. Nah, ini tadi dia. Tadinya mau beli Avata, jadinya kita ambilnya Flip. Oke. Ternyata Flip ini baru keluar tahun Januari Januari ya, 2025. Ya, jadi masih fresh ini Masih fresh dia. from the oven. Oke. Saya masukin lagi. Nanti Pak yang dicas full dulu ya Pak semuanya. Ya, oke. Itu Dapat dia AC 1 jam juga, udah guys. langsung semuanya. Tergantung adapternya aja sih sebenarnya. Iya. Yang ini doang nih. Ini nggak boleh fast charging. Kalau yang baterai hub boleh. Ada. Blackberry. Oh beda dong. Iya. Dan kalau ini fast charging boleh ya? Apanya? Ini fast charging boleh ya? Boleh. Ini aja nggak boleh. Remote-nya. Nah, yang mau DJI datang ke Pondok Indah, ketemu sama salesnya saya, Mbak Rena namanya, baik banget orangnya. Ini saya nge-vlog beneran loh, Mbak, Oh nggak beneran. Iya. Diangkat kemana Pak? ke YouTube. Oke. Ini Thank you, remote-nya Rena. di sini.
baterai di sini, Ya, drone-nya di sini. iya deh. Sip. Tempelan di sini. Obengnya juga ada ya. Iya, Oke. obengnya dapat juga. Iya, iya. Masukin ke sini. Ya, thank you ya. Karena Shopping bag saya ambil juga. muat gak? Saya ambil shopping bag-nya sebentar ya Pak. Oke, oke. Ini oke banget guys, nggak terlalu berat drone-nya dan fiturnya lumayan lengkap ternyata. Tadinya mau ambil Avata 2 kita, ternyata ini lebih oke dan lebih murah pula ya dibanding Avata 2.